Bab 3111, Omong Kosong. Jika ini bisa diukir menjadi senjata, itu pasti yang terbaik. Saya belum pernah melihat batu semacam ini. Seseorang mengikutinya. Namun, karena batu segel kasar ini menyinggung, tidak ada yang berani mencobanya dengan santai. Saat ini, Dev dan yang lainnya yang bersembunyi tidak jauh tampak sedikit cemas. Para idiot ini adalah batu penyegel yang asli. Jika kamu memindahkannya dengan santai, akan merepotkan untuk melepaskan benda yang tersegel itu. Tuan Dev, haruskah kita menghentikan mereka? Jilian Zhan bertanya pada Dev. Dev berpikir sejenak, lalu mengangguk, oke, ayo kita keluar dan beritahu orang-orang bodoh ini bahwa batu ini tidak bisa dipindahkan begitu saja. Setelah mengatakan itu, Dev mengajak Jilian Zhan dan yang lainnya keluar. Zhou Tai sedang memimpin orang-orang untuk berpikir tentang cara mengambil batu itu, dan tiba-tiba menemukan Dev dan yang lainnya muncul, merasa sedikit terkejut. Apakah itu kamu? Kenapa kamu ada di sini? Zhou Tai tahu bahwa Dev dan yang lainnya berangkat dengan penyusuci, tetapi tanpa diduga mereka juga datang ke pulau kecil ini. Zhou Tai, batu ini adalah batu penyegel. Formasi penyegelan terukir di atasnya. Kamu tidak bisa memindahkannya begitu saja karena kamu tidak tahu apa yang tersegel di bawahnya. Jika itu monster yang menakutkan, orang-orang ini akan mati. Dev memperingatkan Zhou Tai. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Dev, mereka semua menjauh dari batu segel aslinya. Melihat ini, Zhou Tai buru-buru berkata, kamu tidak perlu mendengarkan kentutnya, dia hanya ingin mencegah kita mendapatkan batu ini. Mereka diam-diam menjaga di sini karena mereka juga ingin mendapatkan batu ini. Omong kosong yang menyegel batu kasar itu hanya untuk menggertak. Apakah kamu percaya? Ketika Zhou Tai mengatakan ini, para biksu yang awalnya percaya pada Dev mulai meragukan motif Dev. Zhou Tai, aku menasihatimu karena aku ingin menyelamatkanmu. Jika kamu bersikeras menyentuh batu segel mentah ini, aku tidak akan peduli. Jika tiba waktunya untuk melepaskan monster itu, tunggu saja kematiannya. Setelah Dev selesai berbicara, dia menyingkir dan memang tidak menghentikannya. Kali ini, Zhou Tai sedikit tidak yakin. Tapi melihat batu yang bersinar samar di depannya, Zhou Tai masih tidak bisa menahannya. Aku tidak percaya omong kosongmu. Aku akan memutuskan batu ini hari ini. Jika ada orang lain yang menginginkannya, ikutlah denganku. Zhou Tai melirik ke arah banyak biksu. Segera, seseorang tidak dapat menahan godaan dan berdiri di samping Zhou Tai, berencana mengikuti Zhou Tai untuk menyingkirkan batu itu. Karena batunya agak besar, Zhou Tai berencana membombardirnya menjadi potongan-potongan kecil lalu membawanya pergi. Di dalam batu ini, kekuatan spiritual mengalir dan meluap, jelas merupakan harta karun. Mari kita serang bersama dan hancurkan batu ini menjadi berkeping-keping, agar kita bisa membaginya secara merata. Orang-orang pengecut itu bahkan tidak bisa mendapatkan sepotong pun. Zhou Tai berkata sambil bersenandung dingin. Zhou Tai dan yang lainnya mulai mengumpulkan kekuatan, bersiap untuk menyerang batu segel kasar. Dev memperingatkan, mari kita menjauh dulu dan lihat apa yang tersegel di bawah batu segel aslinya. Dev membawa Jilian Zhan dan yang lainnya untuk melarikan diri, sebenarnya dia juga ingin tahu apa yang ada di balik segel itu. Lakukan. Zhou Tai berteriak keras, dan beberapa biksu mengambil tindakan bersama. Kekuatan besar dilancarkan dari telapak tangan semua orang, langsung menuju ke batu penyegel. Boom. Dengan suara keras, batu segel asli hancur akibat pemboman, dan batu-batu berserakan menutupi tanah. Hanya saja tidak ada rune yang mengalir pada pecahan batu tersebut, dan tidak ada kekuatan spiritual yang meluap. Awalnya, ini mengandalkan formasi penyegelan, tetapi formasi pertama dipatahkan secara paksa, dan itu menjadi batu biasa. Melihat kerikil di tanah, dan itu hanyalah batu biasa, Zhou Tai sedikit tercengang. Gemuruh. Tiba-tiba terdengar suara keras lagi, dan seluruh altar mulai runtuh, dan semua orang segera melompat turun. Setelah altar runtuh, sebuah lubang gelap muncul, tanpa dasar, dan dari lubang tersebut, semburan aura suram terus keluar. Bab 3112, Peluang Bisnis. Saat ini, semua orang menjadi gugup, sekarang mereka percaya bahwa batu ini memang batu asli yang menyegel sesuatu di bawahnya. Banyak biksu memancarkan kesadaran spiritual dan merasakan ke arah gua. Tiba-tiba, awan kabut hitam muncul dari dalam gua, dan kemudian kabut hitam itu menyebar dan memulai serangan tanpa pandang bulu terhadap para biksu di sekitar altar. Melihat ini, Zhou Tai dan yang lainnya hanya bisa mulai bertarung dengan kabut hitam. Apa ini? Dev dan yang lainnya berada jauh, dan belum ada kabut hitam yang muncul. Roh jahat, ini adalah roh jahat. Jilian Zhan tiba-tiba mengerutkan kening. Roh jahat, Dev tercengang. Ya, ini semua adalah roh jahat. Yang disebut roh jahat adalah transformasi senjata dengan roh senjata di zaman kuno. Senjata-senjata ini bisa rusak dalam pertarungan, atau pemiliknya mati dalam pertempuran, jadi roh senjata ini pernah tinggal di sini selamanya. Selain itu, erosi mohai, seiring waktu roh senjata ini mulai mengubah temperamen mereka, dan mereka menjadi roh jahat. Jika kamu mendapatkan senjata roh jahat, bukan hanya itu bukan sebuah kesempatan,
tapi mungkin juga dikendalikan oleh roh jahat, dan hidupmu mungkin dalam bahaya. Ji Lianzan mengikuti Dev dan menjelaskan. Ketika Dev mendengar ini, dia teringat pada Zhongli, roh pedang dari pedang pembunuh naga miliknya. Mungkin jika Zhongli ditinggalkan di sini selama ribuan tahun, temperamennya akan berubah drastis dan dia akan berubah menjadi roh jahat, bukan? Menurutmu mengapa roh-roh jahat ini begitu gila dan sepertinya tidak sadarkan diri? Dev menyaksikan Zhou Tai dan yang lainnya bertarung melawan roh jahat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ya, banyak dari roh-roh jahat ini tidak lengkap dan tidak memiliki kesadaran. Roh senjata ilahi yang benar-benar utuh tidak dapat menjadi roh jahat meskipun telah dirusak selama bertahun-tahun. Sebaliknya, ia akan semakin melemahkan dirinya sendiri. Hanya roh senjata rusak ini yang akan berevolusi menjadi roh jahat. Roh jahat ini hanya akan membunuh seperti orang gila tanpa kesadaran apapun, dan mereka tidak takut hidup dan mati. Tidak ada yang namanya kematian dalam pikiran mereka. Jawab Ji Lianzan. Dev benar ketika memikirkannya. Roh-roh jahat ini awalnya adalah roh senjata dan tidak memiliki apa yang disebut kehidupan fisik. Tentu saja mereka tidak akan takut hidup dan mati. Selain itu, tanpa berpikir panjang, mereka tidak takut pada apapun. Meskipun roh senjata ini tampaknya tidak terlalu kuat, mereka sangat sulit untuk dihadapi, seperti plester kulit anjing yang tidak dapat dilepaskan tidak peduli seberapa kerasnya. Hal ini membuat Zhou Tai dan yang lainnya semakin kesal. Roh-roh jahat ini sangat sulit untuk dihadapi. Apakah batu kasar penyegel ini hanya untuk menyegel roh-roh jahat ini? Secara logika, seharusnya tidak demikian. Meskipun roh-roh jahat ini banyak jumlahnya, kekuatan mereka memang tidak tinggi. Dev sangat bingung apakah batu penyegel ini dapat menyegel roh-roh jahat ini. Tuan Dev, kami tidak peduli apakah batu penyegel kasar ini menyegel roh jahat, tapi sekarang kesempatan kami telah tiba. Ji Lianzan berkata sambil tersenyum tipis. Peluang? Peluang apa? Wajah Dev penuh keraguan. Lihatlah area bawah tanah tempat mereka bertarung. Ji Lianzan menunjuk. Dev melihat sekeliling dan menemukan bahwa di mana Zhou Tai dan yang lainnya bertarung melawan roh jahat, ada berbagai macam senjata berserakan di tanah, termasuk pedang, senapan, pedang, tombak, kapak, kait dan garpu, dan bahkan beberapa jepit rambut dan berdering. Saat ini, Dev sedikit bingung. Tidak ada apapun di tanah sekarang. Mengapa begitu banyak hal tiba-tiba muncul sekarang? Sekte Master Ji, apa ini? Dev bertanya dengan ragu. Tuan Dev, ini adalah roh-roh jahat yang telah dibunuh. Hanya ketika roh-roh jahat itu dibunuh, harta kelahiran mereka akan muncul. Harta karun ini akan menjadi benda tanpa roh dan dapat diambil sesuka hati. Meskipun senjata ajaib ini rusak dalam perang kuno, mereka masih sangat berharga di sini. Ini adalah senjata ajaib kuno. Dan semakin kuat roh jahatnya, semakin besar nilai harta karunnya. Mata Ji Lianzan berbinar. Dev melirik Ji Lianzan, dia memang seorang pengusaha, dia menemukan peluang bisnis di mana-mana dan ingin menghasilkan uang. Bab 3113, Nasib Kematian. Lakukan yang terbaik untuk mengambil item sebanyak mungkin di tanah. Setelah Ji Lianzan mengatakan ini kepada beberapa murid Sekte Feitian, dia memimpin dan menyerang ke depan untuk membunuh mereka. Bunuh. Beberapa murid Sekte Feitian juga bergegas maju. Tubuh mereka meledak dengan kekuatan spiritual, dan mereka bertarung melawan roh jahat. Ketika Zhou Tai melihat seseorang bergegas membantu, dia sebenarnya sedikit bersyukur. Dia tidak tahu bahwa Ji Lianzan tidak ada di sini untuk membantu, dia di sini untuk menghasilkan uang. Tuan Dev. Ji Yun tidak bergerak, meskipun ayahnya bergegas maju, dia tidak bergerak. Karena roh jahat ini tidak terlalu kuat, mereka tidak akan membahayakan Ji Lianzan. Terlebih lagi, selama Ji Yun mengikuti Dev, dia memandang remeh kepentingan finansial, tidak seperti ayahnya. Dev memandang roh-roh jahat itu dengan tatapan kosong, dan tiba-tiba mendapat ide di dalam hatinya. Sekarang roh pedang Zhongli telah terluka dan belum pulih. Dev berpikir untuk mencari waktu untuk pergi ke Sekte Pemurnian Senjata dan meminta Tuan Jian untuk membantu Zhongli pulih. Namun kini tampaknya Dev hanya perlu menggunakan pedang pembunuh naga untuk membunuh dan menyerap roh-roh jahat tersebut, agar tubuh Zhongli perlahan bisa pulih. Meskipun roh senjata ini terpengaruh dan menjadi roh jahat karena pembunuhan yang tidak terkendali, mereka tetaplah roh senjata. Selama Zhongli menyerap cukup banyak roh senjata, Zhongli perlahan bisa pulih. Anda harus tahu bahwa di seluruh dunia para dewa dan manusia, tidak banyak orang yang dapat memiliki roh senjata, dan tidak semua senjata dewa kuno memiliki roh senjata. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan langka untuk bertemu begitu banyak roh senjata dan membunuh mereka sesuka hati. Memikirkan hal ini, Dev tidak ragu-ragu, tetapi meraih kekosongan, meraih pedang pembunuh naga dan melompat. Ji Yun juga bergegas keluar. Dev berjalan menuju roh jahat yang sangat besar, dan menebasnya dengan pedang pembunuh naga lagi pula. Semakin besar roh jahat itu, semakin banyak energi yang dimilikinya, sehingga Zhongli pulih lebih cepat. Ini adalah rencana Dev, tetapi di bawah pedang Dev, dia tersentuh oleh cakar tajam roh jahat, yang langsung meledak dengan kekuatan besar, hampir menyebabkan Dev kehilangan pedang pembunuh naga di tangannya. Kekuatan yang sangat kuat, roh jahat ini tidak lemah.
Dev merasa sedikit terkejut. Kekuatan roh jahat ini pasti tidak kalah dengan alam fusion tingkat 8. Dia baru saja mencobanya, dan kekuatan roh jahat terungkap. Setelah mengetahui kekuatan roh jahat, Dev merasa percaya diri. Dia langsung mengayunkan pedang pembunuh naga ke depan, dan cahaya pedang emas melesat ke langit. Merasakan cahaya pedang emas, roh jahat itu sangat ketakutan. Dia ingin menghindar tetapi sudah terlambat, dia langsung tersapu oleh cahaya pedang dan menjerit. Segera setelah itu, kekuatan isap di dalam pedang pembunuh naga menyedot roh jahat yang berubah menjadi kumpulan kabut hitam ke dalam pedang pembunuh naga. Setelah roh jahat tersedot ke dalam pedang pembunuh naga, sebuah palu batu tiba-tiba muncul di tanah yang semula kosong. Terdapat ukiran rune pada palu batu tersebut, dan penuh dengan retakan. Terlihat jelas bahwa palu batu tersebut adalah senjata alami dari roh jahat tadi. Dev mengambil palu batu dan menemukan bahwa palu batu itu tidak terlihat besar, tetapi sangat berat. Dev harus menggunakan tenaga untuk mengambilnya. Pantas saja roh jahat itu begitu kuat. Dev melihat palu batu di depannya dan akhirnya mengerti mengapa roh jahat memiliki begitu banyak kekuatan. Melihat tanda pada palu batu dan munculnya retakan, Dev merasa sedikit menyesal. Wow! Palu batu itu tiba-tiba pecah berkeping-keping dan berserakan di tanah. Entah kenapa, tapi melihat palu batu yang pecah, Dev merasa sangat sedih di dalam hatinya. Karena dia tahu apa yang dialami para biksu yang menggunakan palu batu ini ribuan tahun yang lalu hingga membuat senjata mereka terlihat seperti ini. Dan dia sendiri mungkin telah kehilangan jiwanya dan menghilang ke dalam sungai panjang sejarah. Hei, biarpun kamu menjadi abadi dan naik ke surga, kamu tetap tidak bisa lepas dari nasib kematian. Dev menghela nafas. Dalam pertarungan antara dewa dan iblis, semua biksu berada pada tingkat keabadian. Pada akhirnya, mereka seperti semut, dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Bab 3114, kamu tidak bisa membunuhku. Tepat ketika Dev menghela nafas, beberapa roh jahat bergegas mendekat. Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan membunuh mereka satu demi satu. Senjata roh-roh jahat ini juga merupakan benda rusak. Dev tidak tertarik pada mereka. Setelah membunuh beberapa roh jahat berturut-turut, Dev merasa kekuatan roh jahat ini agak rendah. Jadi energinya juga rendah. Jika Zhongli ingin pulih, dia tidak tahu berapa banyak roh jahat yang dia perlukan. Menyerap. Dev melihat ke dalam lubang yang gelap. Karena roh-roh jahat ini keluar dari lubang, pasti ada sesuatu di dalam lubang tersebut. Batu penyegel sebesar itu tidak hanya dapat menyegel roh-roh jahat berkekuatan rendah ini. Memikirkan hal ini, Dev berpikir untuk melompat ke dalam gua untuk menjelajah. Tetapi kemudian tiba-tiba sebuah nafas datang langsung ke arah Dev. Wush. Dev hanya merasakan kekuatan spiritual terbang melewati belakangnya, secepat kilat. Untungnya, Dev bereaksi dengan cepat dan menghindari serangan itu dalam sekejap. Ketika Dev berbalik dan melihat sekeliling, dia menemukan ada sekelompok roh jahat di sekelilingnya. Semua orang bertarung dengan roh jahat, tetapi sepertinya tidak ada yang menggerakkan dia. Dev meliriknya meskipun dia tidak melihat siapapun menyerangnya. Dev tahu bahwa seseorang pasti ingin menyerangnya secara diam-diam, tetapi gagal, jadi dia mulai berpura-pura. Ketika Dev melihat ini, dia berbalik dan menuju gua. Wush. Dev baru saja berbalik, dan kemudian ledakan kekuatan spiritual lainnya meletus Dev dengan cepat berbalik, mengulurkan semburan kekuatan spiritual dengan jari-jarinya, dan langsung bertabrakan dengan kekuatan spiritual yang dimiliki oleh pihak lain. Kali ini, Dev melihat dengan jelas orang yang melakukannya. Ini adalah orangnya Zhou Tai. Ketika dia naik ke kapal, Dev telah melihatnya. Kekuatannya berada di alam fusion tingkat ke-7. Seorang pelayan dari keluarga Zhou berada di level yang sama dengan Jiun. Terlihat bahwa keluarga Zhou jauh lebih kuat dari Sekte Feitian. Ketika para pelayan keluarga Zhou melihat bahwa mereka ditemukan, mereka tidak lagi bersembunyi, tetapi berjalan secara terbuka ke arah Dev. Zhou Tai memintamu untuk menyerangku secara diam-diam. Dev bertanya pada pelayan keluarga Zhou. Ya, kamu menipu tuan muda kami, jadi kamu harus mati. Kata pelayan keluarga Zhou sambil tersenyum garang. Meskipun Dev menghindari dua pukulannya, dia tidak takut, dan masih ada sedikit keganasan di wajahnya. Ingin membunuhku, tapi tidak mungkin kamu membunuhku sendirian. Dev tersenyum menghina. HMPH, kamu terlalu percaya diri. Kamu hanya berada di alam fusion tingkat ke-5. Saya berada di alam fusion tingkat ke-7. Kamu bilang aku tidak bisa membunuhmu. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa bahkan Ye Fengqing tidak bisa membunuhmu? Jangan kira kami tidak tahu. Ye Fengqing hanya menunjukkan belas kasihan dan tidak ingin membunuhmu, jadi dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, kamu, seorang biksu kecil Fusion Realm, akan ditampar sampai mati olehnya. Tapi aku tidak akan ceroboh seperti dia. Aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah pelayan keluarga Zhou selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan belati dan bergegas menuju Dev. Melihat kepercayaan pihak lain, Dev tidak bisa menahan senyum dan berkata, ketidaktahuan adalah tidak menghormati kehidupan. Setelah mengatakan itu, Dev dengan lembut memegang telapak tangannya, dan nyala api tiba-tiba menyala di telapak tangannya,
nyala api itu sangat kecil sehingga hampir tidak terlihat. Tapi saat Dev mengayunkan api di telapak tangannya, api tak terlihat itu tiba-tiba menyala. Boom! Nyala api melonjak dan berubah menjadi lautan api, menutupi seluruh tubuh Dev. Saat ini, Dev seperti orang yang terbakar, bahkan roh jahat bersembunyi jauh ketika mereka melihatnya dan tidak mendekat sama sekali. Para pelayan keluarga Zhou yang bergegas menuju Dev mengerutkan kening saat melihat ini. Ternyata kamu melatih keterampilan berbasis api, tapi apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku untuk membunuhmu? Ini sungguh konyol. Para pelayan keluarga Zhou tidak menyadari kekuatan api Dev, dan mengira itu adalah teknik berbasis api yang normal. Bab 3115, Pediatri. Saya melihat belati di tangan pria itu terlempar ke depan, dan dengan kejutan kekuatan spiritual, belati yang dilempar itu berubah menjadi belati yang tak terhitung jumlahnya. Kekosongan yang terbelah oleh belati yang tak terhitung jumlahnya mengarah langsung ke Dev. Dev sedang memegang pedang pembunuh naga dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Menghadapi kultivator fusion realm tingkat ke-7, itu akan menjadi situasi yang menghancurkan baginya, bahkan jika dia tidak bergerak sekarang, lawan tidak akan mampu menembus pertahanannya sama sekali. Benar saja, ketika belati yang tak terhitung jumlahnya tiba di depan Dev, mereka segera diblokir oleh amukan api dan berubah menjadi ketiadaan. Anda harus tahu bahwa Dev bukanlah api biasa, melainkan asal mula api yang dirasakan oleh klan iblis Zuo. Senjata biasa seperti itu tidak bisa menembus api dan menguap dalam sekejap. Ketika para pelayan keluarga Zhou melihat ini, pupil mereka menyusut dan mereka terlihat sangat terkejut. Jika kamu punya senjata lain, silakan gunakan. Jika kamu bisa menembus tembok apiku, kamu dianggap hebat. Dev berkata dengan nada menghina. Pelayan keluarga Zhou menggerakkan sudut mulutnya dan mendengus dingin. Jangan bangga, saya akan memberitahu Anda betapa baiknya saya. Setelah mengatakan itu, pelayan keluarga Zhou menundukkan kepalanya, lalu mengambil pisau panjang yang berkarat dan terkelupas dari tanah dengan kakinya. Jelas sekali, roh jahat di dalam pisau panjang itu telah dimusnahkan, sehingga pisau panjang itu muncul. Dev memandang orang ini. Dia sebenarnya ingin menggunakan senjata kuno yang telah kehilangan roh senjatanya dan masih rusak. Itu sungguh konyol. Pisau panjang kuno ini takut patah jika disentuh. Saya melihat para pelayan keluarga Zhou menggumamkan sesuatu, lalu menggigit jari mereka dan menggambar pisau panjang dengan darah, terlihat jelas bahwa mereka sedang menggambar rune. Ketika Dev melihat ini, dia tidak menyangka bahwa orang ini juga seorang ahli mantra dan mengetahui semua jenis mantra. Saat darah menetes dari pisau panjang itu, pisau panjang yang semula berkarat dan tak bernyawa itu tampak hidup kembali pada saat ini, dengan bilahnya bergetar dan mekar dengan cahaya. Segera setelah itu, pelayan keluarga Zhou melemparkan pisau panjang itu ke udara. Pisau panjang itu langsung berubah menjadi binatang buas, memperlihatkan mulutnya yang berdarah, dan jatuh dari langit menuju Dev. Ketika Dev melihat ini, sudut mulutnya melengkung, dan dia ingin mempermainkannya, jadi Dev akan menemaninya sampai akhir. Dev melambaikan telapak tangannya, dan api di sekelilingnya langsung berubah menjadi naga api, mengaum dan menyerbu ke arah binatang itu. Ketika para pelayan keluarga Zhou melihat ini, mata mereka kembali dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpastian. Dia tidak menyangka bahwa Dev juga mengetahui sihir, dan sepertinya kekuatannya tidak kalah dengan dia. Naga api itu meraung dan mengeluarkan lidah api dari mulutnya dalam sekejap. Dan binatang buas yang berubah dari pisau panjang itu ditelan oleh lidah api begitu mereka bertemu, dan akhirnya menghilang menjadi abu, bahkan tidak meninggalkan jejak. Pada saat ini, para pelayan keluarga Zhou sedikit panik, mereka dengan cepat menggunakan tangan mereka untuk mencubit formula ajaib, dan tubuh mereka terbungkus kabut hitam dan mulai berputar dengan cepat. Sepertinya dia akan menggunakan mantra hantu untuk melarikan diri. Tetapi ketika para pelayan keluarga Zhou berbalik dengan cepat, mengira mereka telah melarikan diri dari Dev, sebuah suara perlahan datang dari atas kepalanya. Jangan pamer padaku seperti anak kecil sepertimu. Dev tampak menghina. Pelayan keluarga Zhou mendongak dan melihat Dev menatapnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan kaget kamu. Kamu. Tetapi sebelum pelayan keluarga Zhou selesai berbicara, Dev mengayunkan telapak tangannya ke bawah, dan semburan api langsung menyelimuti pelayan keluarga Zhou. Ah! Para pelayan keluarga Zhou berteriak. Minggu ini, para pelayan keluarga Zhou terus menggunakan formula ajaib, dan pilar air jatuh dari langit dan menimpa diri mereka sendiri, mencoba memadamkan api di tubuh mereka. Tapi nyala apinya tidak terpengaruh sama sekali. Melihat keterampilan para pelayan keluarga Zhou, Dev akhirnya mengerti mengapa orang ini tidak terlalu kuat tetapi Zhou Tai masih bersamanya. Teknik yang satu ini dianggap yang terbaik di dunia para dewa dan manusia. Sayangnya dia sebenarnya ingin membunuh Dev, jadi dia ditakdirkan untuk segera mati. Bab 3116, masuk. Dev memperhatikan pria itu berjuang mati-matian tanpa ada perubahan ekspresi di wajahnya. Pada akhirnya, para pelayan keluarga Zhou dibakar menjadi abu oleh api, dan bahkan jiwa mereka pun lenyap. Saat ini, Dev tidak lagi memiliki beban di hatinya untuk membunuh seseorang. Di dunia para dewa dan manusia, hampir tidak ada benar atau salah,
tidak ada kebaikan dan kejahatan. Beberapa orang akan mati jika mereka menghalangi jalanku. Dev melirik orang-orang yang masih gemetar karena banyaknya roh jahat, dan kemudian perlahan berjalan menuju jurang maut yang gelap. Dev berdiri di pintu masuk gua dan melihat sekeliling, dan menemukan kabut hitam bergulung di dalam, dan awan energi jahat yang kuat mengalir, membentuk angin puyuh yang terus dimuntahkan keluar. Apalagi udara di sekitarnya sangat dingin, dan bagian dalam gua ini seperti gua es. Roh-roh jahat masih mengalir keluar, dan angin puyuh yang mereka timbulkan menyebabkan kekosongan di sekitar mereka melonjak. Dev menarik nafas dalam-dalam, dia sendiri tidak tahu apa yang akan dia temui setelah melompat. Namun dia tahu bahwa peluang selalu disertai bahaya. Jika dia tidak melompat, itu mungkin aman, tapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya disegel. Tidak ada cara untuk bertemu roh jahat yang lebih kuat agar Zhongli bisa pulih. Setelah ragu-ragu sejenak, Dev mengertakkan gigi dan langsung melompat ke jurang maut. Dev dikelilingi oleh energi spiritual dan jatuh dengan cepat. Sejumlah besar roh jahat terus mengalir ke atas roh jahat itu bertabrakan dengan Dev, menyebabkan kekacauan di dalam gua. Roh-roh jahat ini tidak menyangka seseorang akan langsung terjun, bukankah ini mencari kematian? Namun, Dev dilindungi oleh energi spiritual dan telah mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan. Roh-roh jahat ini tidak dapat menyakitinya sama sekali. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam gua. Ketika roh-roh jahat di luar mendengar suara tersebut, mereka berhenti berkelahi satu persatu dan segera kembali ke dalam gua. Roh jahat itu tiba-tiba menghilang, membuat semua orang saling memandang, bertanya-tanya apa yang terjadi. Tidak ada yang melihat Dev melompat ke dalam lubang. Jilianzan dan orang-orangnya mulai terus memilih senjata dan berbagai barang yang masih berharga, dan semua barang tersebut dapat diubah menjadi uang. Tuan Dev, Tuan Dev. Ji Yun berteriak keras, dia tidak memperhatikan sekarang, tapi sekarang Dev hilang. Zhou Tai juga sedang mencari Dev saat ini, baru saja dia mengirim seseorang untuk memanfaatkan kekacauan untuk membunuh Dev. Tapi sekarang, rakyatnya sudah pergi, begitu pula Dev. Tuan, mungkinkah mereka berdua mati bersama? Kata seorang pelayan keluarga Zhou. Mungkin saja, anak itu mungkin saja melompati tembok dan meledakkan dirinya sendiri. Zhou Tai mengangguk. Lagi pula, tidak ada jejak Dev sekarang, dan tidak ada kabar darinya, jadi kemungkinan keduanya binasa bersama sangat tinggi. Tetapi pada saat ini, sekelompok orang lain tiba, itu adalah Ye Fengqing dan yang lainnya, termasuk penatua hantu Gunung Iblis. Melihat senjata tua yang berserakan di tanah, Ye Fengqing mengerutkan kening dan berkata, apakah perkelahian baru saja terjadi di sini? Apa yang terjadi? Tuan Ye, ada roh jahat di sini sekarang. Senjata bobrok di tanah ini adalah senjata alami dari roh jahat yang dihancurkan. Zhou Tai buru-buru berlari dan berkata dengan nada menyanjung. Meskipun keluarga Zhou memiliki kekuatan, dibandingkan dengan Demon Sealing Alliance, mereka jauh tertinggal. Roh-roh jahat, Ye Fengqing tertegun, apakah kamu sudah menghancurkan semua roh jahat? Itu dia, mereka semua lari ke dalam lubang. Zhou Tai menunjuk ke jurang maut, dan kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Hal-hal yang bisa disegel di sini pasti bagus, tapi saya tidak tahu apa yang disegel di sini. Ye Fengqing melihat ke dalam jurang maut dan merasakan suasana suram datang dari dalam. Ye Fengqing sangat penasaran, tapi dia tidak berani masuk dengan gegabah. Di mana Tuan Dev? Ji Yun, lelaki tua dari hantu Gunung Iblis, bertanya. Dia tadi ada di sana, tapi saat kita mengikuti roh jahat itu, dia menghilang. Kata Ji Yun. Hilang, hantu gunung setan tua mengerutkan kening, dan kemudian aura yang sangat istimewa keluar dari tubuhnya. Saat auranya menyebar, mata iblis gunung hantu Lao melihat ke arah jurang maut. Bab 3117, ini belum berakhir. Hantu tua, apakah Tuan Dev jatuh ke dalam lubang itu? Ji Yun bertanya dengan gugup. Dia mungkin tidak jatuh, tapi melompat sendiri. Dia pasti merasakannya, pasti ada sesuatu yang bagus di lubang ini. Setelah hantu gunung iblis selesai berbicara, dia langsung melompat dan turun. Terlepas dari apakah Dev adalah murid Feng Mo atau bukan, tidak mungkin penatua hantu gunung iblis akan menyaksikan Dev mengambil risiko sendirian. Melihat hantu gunung iblis Lao melompat ke bawah, Ji Yun juga mulai mengkhawatirkan Dev, jadi dia melompat dan melompat ke bawah juga. Tuan muda. Ketika Jilianzan melihat ini, dia tidak peduli untuk mengambil senjata yang rusak dan mengejarnya. Zhou Tai, Ye Fengqing dan yang lainnya melihat ke arah orang tua hantu gunung iblis. Ji Yun dan yang lainnya melompat ke dalamnya satu demi satu, dan mereka semua tercengang pada awalnya. Tuan Ye, apakah orang-orang ini putus asa untuk hidup mereka? Zhou Tai bertanya dengan bingung. Tidak ada yang tahu apa yang ada di jurang maut ini. Bagaimanapun, roh-roh jahat itu keluar dari sana dan semuanya kembali. Jika kamu melompat ke dalam, kamu pasti akan diserang oleh roh-roh jahat itu. Bukannya mereka tidak menginginkan nyawanya, tapi pasti ada harta karun di gua ini yang sepadan dengan risikonya. Setelah Ye Fengqing selesai berbicara, dia melompat turun.
Ketika banyak biksu di sekitarnya melihat ini, mata mereka penuh dengan keserakahan, dan akhirnya mereka semua melompat turun. Mereka datang ke Mohai untuk berburu harta karun, berharap mendapat peluang. Sekarang kesempatan telah tiba, bagaimana kita bisa menyerah demi bahaya? Karena banyak biksu yang terus melompat ke bawah, Zhou Tai tidak dapat menahannya lagi dan melompat ke bawah juga. Hanya ada beberapa biksu yang tersisa di tanah, orang-orang ini belum mampu mengatasi rasa takut mereka dan terjun ke jurang maut ini. Pada saat ini, Dev, yang melompat ke dalam gua, hanya bisa merasakan suara angin bersiul di telinganya, dan roh jahat terus-menerus menyerangnya, tetapi mereka tidak dapat menyakiti Dev sama sekali. Dev sendiri tidak tahu sudah berapa lama dia terjatuh, matanya selalu gelap, dia tidak bisa melihat apapun kecuali roh jahat yang terus lewat, dan dia tidak tahu seberapa besar lubangnya. Dev tiba-tiba menarik nafas dan ingin melayang di udara, menjelajahi situasi, dan kemudian jatuh ke bawah. Jika dia terus seperti ini, dia tidak tahu bahaya apa yang akan terjadi. Tetapi ketika Dev ingin berhenti, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengontrol ruang di sekitarnya, tubuhnya tidak menuruti perintahnya sama sekali, dan dia jatuh tanpa sadar. Dev terkejut dan dengan cepat mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk berkonsentrasi pada kakinya, mencoba mengangkatnya, tetapi sia-sia. Alam udara terlarang. Dev berkeringat dingin di dahinya. Dia tahu bahwa mustahil untuk terbang di atas lautan tinta, ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang menahannya, tetapi tidak ada kekuatan yang menahannya di pulau kecil. Tapi saya tidak menyangka setelah melompat ke dalam lubang ini, saya tidak bisa terbang lagi. Ada juga kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di dalam gua yang membatasi Dev dan mencegahnya terbang. Dev menatap ke bawah dengan mata rapat, tubuhnya jatuh dengan cepat, dan dia merasa sedikit panik. Jika dia tahu ada batasan, Dev tidak akan pernah melakukan tindakan sembarangan. Dev mencoba yang terbaik untuk memancarkan kesadaran spiritualnya, mencoba menjelajahi situasi sekitarnya, tetapi menemukan bahwa kesadaran spiritualnya pun dipenjara. Sekarang Dev seperti burung tanpa sayap, membiarkan tubuhnya jatuh bebas. Yang bisa dilakukan Dev saat ini hanyalah meningkatkan perisai di sekitar tubuhnya, dan menggunakan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan secara maksimal. Akan sangat memalukan jika dia terjatuh dan terbunuh. Dengan cara ini, Dev memegang dupa untuk kedua kalinya, tetapi masih belum mencapai bagian bawah. Hal ini membuat wajah Dev penuh keheranan, dia tidak mengerti seberapa dalam lubang itu. Celepuk. Tiba-tiba, kaki Dev menyerah, dan kemudian seluruh tubuhnya jatuh ke dalam air, dan gelombang besar pun terjadi. Bab 3118, Bencana. Dev mengeluarkan kepalanya dari air, lalu melihat ke atas, dan menemukan bahwa bagian atas kepalanya benar-benar hitam, tanpa cahaya sama sekali, dan dia bahkan tidak dapat melihat pintu masuk gua. Namun ada cahaya redup di atas permukaan air, dengan bantuan cahaya tersebut, Dev menemukan bahwa air yang ditampungnya tidak berwarna hitam legam, melainkan berwarna merah muda, dan permukaan air masih bersinar. Bukankah ini ada di lautan tinta? Dev sedikit bingung, lagi pula pulau itu berada di lautan tinta, jika dia jatuh dari lubang, dia mungkin akan menembus pulau itu dan langsung jatuh ke lautan tinta. Tapi kalau dilihat dari warna orang ini sekarang, tidak terlihat seperti warna lautan tinta, lagi pula warna air laut di lautan tinta itu hitam pekat dan juga berbau tidak sedap. Namun airnya berwarna merah muda dan terlihat sangat jernih, dan tubuh Dev terendam di dalam air, pori-pori di tubuhnya terbuka secara alami, menyerap energi spiritual sepuasnya, dan seluruh tubuhnya terasa hangat. Air di sini sepertinya memiliki kekuatan untuk menyucikan jiwa, sehingga membuat arwah manusia kaget. Sungguh aneh air ini mengandung energi spiritual yang begitu kaya. Di manakah tempat ini? Mata Dev penuh dengan keterkejutan. Ini bukanlah air, ini hanyalah cairan spiritual. Namun meski merasa nyaman berendam di sini, Dev tetap berenang menuju pantai. Setelah mendarat, Dev melihat tanah penuh dengan kerikil seukuran kepalan tangan. Kelihatannya seperti kawanan, tapi dia jelas-jelas melompat ke dalam lubang dari pulau. Bagaimana dia bisa mendarat di kawanan itu? Mungkinkah ini bagian dalam pulau dan seluruh pulau berlubang? Dev melihat sekeliling, dan tidak ada tanda-tanda roh jahat, sepertinya setelah Dev jatuh ke ketinggian tertentu, roh jahat tidak pernah muncul lagi dan menyerang Dev. Saat itu, Dev hanya berpikir untuk tidak jatuh hingga mati, dan tidak peduli. Dev mencoba memancarkan kesadaran spiritualnya, tetapi dia masih tidak dapat mendeteksinya, seluruh tempat itu sepertinya tabu. Dev hanya bisa melangkah maju di atas batu bulat selangkah demi selangkah, berharap menemukan sesuatu. Namun saat dia berjalan, Dev selalu merasakan ada yang tidak beres di bawah kakinya, jadi dia membungkuk dan mengambil batu dan melihatnya. Melihat ini, dia langsung terkejut. Batu macam apa ini? Jelas itu adalah kerangka, karena lama-kelamaan berubah menjadi batu. Melihat kerangka yang telah berubah menjadi batu di tanah, kulit kepala Dev merasa mati rasa. Dengan banyaknya kerangka, berapa banyak orang yang meninggal? Kalau dipikir-pikir ini adalah medan perang kuno, sepertinya tak satu pun dari orang mati ini yang merupakan orang biasa. Saat Dev terus bergerak maju, bentuk banyak kerangka dapat dibedakan, membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang mengganggu tempat ini selama bertahun-tahun.
Tengkorak saling bersilangan, apakah mereka abadi atau pembudidaya iblis, semuanya berubah menjadi tulang layu saat ini. Ada juga banyak kerangka hewan di antara mereka. Kerangka hewan ini seharusnya menjadi tunggangan. Apakah mereka abadi atau pembudidaya iblis? Mereka semua memiliki tunggangan sendiri pada saat itu. Dev hanya bisa menghela nafas, dia tidak mengerti bagaimana perang antara dewa dan iblis terjadi dan mengakibatkan bencana yang begitu besar. Setan-setan itu hampir lenyap, dan kelompok etnis lain juga menderita kerugian besar. Mengapa hal ini perlu? Tepat ketika Dev sedang berpikir liar, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya menegang, seolah ada aura kuat yang memanggilnya. Perasaan ini membuat jantung Dev berdebar kencang, seperti perasaan bertemu gadis yang disukainya. Dev sedikit mengernyit dan mulai bergerak maju sedikit demi sedikit menuju perasaannya. Dev tidak tahu seberapa besar tempat ini. Kesadarannya tidak dapat dipancarkan atau dideteksi, dan cahaya di sekitarnya juga sangat gelap. Akan sulit bagi Dev untuk melihat jauh. Tapi saat Dev terus berjalan untuk jarak tertentu, dia langsung terpana dengan pemandangan di depannya. Bab 3119, Garis Darah Murni. Dev melihat di tanah di depannya, ada mayat naga yang tak terhitung jumlahnya, terjalin dengan aura naga yang tak ada habisnya. Aura naga ini hanya bisa dirasakan oleh Dev. Justru karena aura inilah Dev dipanggil. Aura naga ini mengelilingi area ini dan sepertinya tidak menyebar. Jauh di dalam jiwa Dev, dia sepertinya mendengar auman naga raksasa dalam kumpulan aura naga di depannya. Suara itu sepertinya datang dari itu adalah sesuatu yang berasal dari zaman kuno. Tampaknya Dev akan dibawa ke pertempuran kuno itu dan membiarkan Dev mengunjungi medan perang secara langsung. Dev menarik napas dalam-dalam, menahan keterkejutan di hatinya, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju aura naga berdiri di depan banyak mayat naga. Dev sangat terkejut. Dia tidak mengerti apa yang terjadi dalam perang antara dewa dan iblis tahun itu, dan dia tidak mengerti apa yang terjadi pada klan naga, sehingga begitu banyak naga yang mati di medan perang kuno ini. Ketika Dev berdiri di dalam energi naga, tubuhnya mulai menyerap energi naga secara tidak sadar, dan kristal naga di tubuh Dev juga berkedip-kedip dengan ganas. Dan saat Dev tenggelam di dalamnya, tiba-tiba cahaya putih samar muncul dari aura naga, dan kemudian cahaya putih itu berubah menjadi bentuk seseorang. Sosok manusia menjadi semakin jelas, dan pada akhirnya Dev melihat bahwa sosok manusia di depannya adalah seorang pria parubaya berusia 50-an, mengenakan jubah putih, namun jubah putih itu berlumuran banyak darah. Yang sangat mengesankan bagi Dev adalah pria parubaya ini sebenarnya memiliki 2 tanduk naga di kepalanya. "Kamu, siapa kamu?" Dev sangat terkejut saat melihat orang di depannya. "Siapa aku? Apakah kamu masih perlu bertanya? Apa kamu tidak tahu, atau kamu tidak bisa merasakan auraku?" Pria parubaya itu tersenyum tipis dan berkata. Dev terdiam, lalu berkata, "Apakah kamu dari klan naga?" "Hahaha, itu tidak masuk akal. Jika kamu bukan naga, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini?" Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. "Senior, karena kamu adalah seekor naga, apakah kamu tahu identitasku? Aku juga memiliki darah naga. Apakah kamu tahu siapa ayahku?" Dev bertanya dengan penuh semangat kepada pria parubaya di depannya. Pria parubaya itu memandang ke arah Dev, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu siapa ayahmu, tapi saya tahu bahwa Anda memiliki garis keturunan naga emas yang paling murni dan paling mulia. Mungkin kehendak Tuhan kamu sampai di sini." "Murni, mulia?" Dev sedikit bingung. "Senior, bukankah naga memiliki garis keturunan yang sama?" "Bagaimana mungkin? Kamu harus tahu bahwa ke-9 putra klan naga semuanya berbeda. Setelah puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun berkembang, seluruh klan naga memiliki ribuan klan besar, dan ada puluhan dari ribuan klan cabang di bawah. Bagaimana mungkin mereka memiliki garis keturunan yang sama? Titik petik 2. Dan klan naga kita paling menghargai garis keturunan. Hanya garis keturunan yang paling murni dan mulia yang akan dihormati. Dan beberapa cabang klan naga, untuk memperkuat garis keturunannya sendiri, tidak segan-segan menikah dengan klan lain, membuat banyak garis keturunan klan naga semakin kompleks. Garis keturunan naga kita yang benar-benar kuat tidak perlu menikah dengan suku manapun, apalagi restu dari suku tersebut. Dan cabang klan naga yang tidak cukup kuat mengetahui bahwa garis keturunan mereka tidak murni dan praktik mereka dibatasi, jadi mereka menikah dengan klan lain untuk mencari terobosan dalam garis keturunan mereka. Di antara garis keturunan klan naga kita, garis keturunan klan naga emas adalah yang paling murni. Bahkan jika mereka sudah memiliki garis keturunan klan naga emas telah berubah dari ular menjadi ular piton, dari ular piton menjadi naga, dan dari seekor naga menjadi seekor naga. Mereka telah melalui banyak kesulitan dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Orang yang melewati kesulitan dan kemudian bertransformasi selangkah demi selangkah tidak hanya mengandalkan garis keturunan naganya sendiri untuk menikmati kesuksesan. Bab 3120, Saling Membunuh. Justru karena persyaratan klan naga emas maka garis keturunan klan naga emas selalu yang paling murni, dan klan naga emas juga disebut kaisar 10.000 naga.
Garis keturunan naga emas adalah yang paling mulia dan suci, sehingga tidak akan menikah dengan kelompok etnis lain. Bahkan jika itu adalah cabang lain dari klan naga, garis keturunan naga emas tidak akan meremehkannya sama sekali, dan itu tidak akan menodai garis keturunannya sendiri. Pria parubaya itu dengan hati-hati memberitahu Dev tentang masa lalu klan naga. Namun Dev merasa sedikit bingung, apakah ayahnya berasal dari klan naga emas, namun ibunya adalah manusia? Jika Anda bukan keturunan klan naga emas, tidak bisakah Anda menikah dengan klan lain? Ibunya adalah manusia, jadi garis keturunan naga dalam dirinya tidak mungkin murni. Memikirkan hal ini, Dev bertanya dengan ragu, "Senior, Anda mengatakan bahwa saya adalah keturunan naga emas, garis keturunan paling murni, tetapi ibu saya adalah manusia dan bukan dari klan naga emas. Apa? Ini tidak mungkin." Wajah pria parubaya itu penuh ketidakpercayaan, lalu dia melambaikan tangannya, dan cahaya lembut menyelimuti tubuh Dev. Pria parubaya itu sedang menjelajahi tubuh Dev. Namun saat penyelidikan pria parubaya itu semakin dalam, ekspresi wajahnya mulai berubah. Dari keraguan awal, kejutan, lalu panik, dan akhirnya kegembiraan. Haha, haha, aku tahu. Kehendak Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan. Tuhan tidak akan menghancurkan klan naga kita. Tuhan tidak akan menghancurkan klan naga kita. Pria parubaya itu tiba-tiba menjadi gila dan tumbuh dewasa, lalu dia berlutut di depan Dev dengan bunyi gedebuk. Kali ini, Dev sangat ketakutan hingga dia mengira pria parubaya ini gila. "Senior, apa yang kamu lakukan? Kamu dan aku berasal dari ras yang sama. Kamu lebih tua dariku, jadi aku harus berlutut dan memujamu." Dev melangkah maju dan dengan cepat membantu pria parubaya itu berdiri. "Kamu tidak bisa berlutut dan memujaku. Aku tidak tahan. Sekarang aku tahu siapa ayahmu." Pria parubaya itu berkata dengan penuh semangat. "Siapa ayahku?" Dev tampak penuh harap. "Aku tidak bisa memberitahumu, karena kamu harus bekerja keras untuk menjelajahinya sendiri. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa silsilah naga emas perlu tumbuh dalam pertempuran dan pelatihan berdarah yang terus-menerus, dan kamu, sebagai silsilah naga emas, tidak pengecualian." Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Dev tampak sedikit kecewa saat melihat pria parubaya itu tidak memberitahunya, tapi dia juga sudah siap mental. Lagi pula, banyak orang yang tahu siapa ayah mereka, tapi mereka tidak memberitahunya. "Senior, bisakah kamu memberitahuku, apa yang terjadi dalam perang antara dewa dan iblis ini? Begitu banyak orang yang mati, dan begitu banyak naga raksasa di klan naga kita yang jatuh. Siapa yang membunuh mereka? Saat aku cukup kuat, aku pasti akan membalas dendam." Dev bertanya pada pria parubaya itu. Ketika pria parubaya mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit. "Bagaimana saya bisa mengetahui kebenaran tentang perang antara dewa dan iblis? Saya hanyalah salah satu dari ribuan naga yang jatuh. Bahkan di antara para naga, aku tidak penting, apalagi dewa dan iblis ini. Ada banyak kelompok etnis yang berpartisipasi dalam perang. Jadi siapa aku dan bagaimana aku bisa tahu apa yang sedang terjadi? Tapi di medan perang ini, kematian kami para naga tidak ada hubungannya dengan siapapun, tapi disebabkan oleh pertarungan di antara kami sendiri. Saling mengkanibal satu sama lain." Dev tertegun sejenak, bagaimana mereka bisa saling membunuh? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin naga raksasa ini dibunuh oleh iblis, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu disebabkan oleh kanibalisme. "Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa klan naga memiliki ribuan klan besar dan puluhan ribu cabang? Aku tidak tahu berapa banyak klan besar yang ingin menggantikan klan naga emas. Perselisihan pasti tidak bisa dihindari, dan ada naga baik dan jahat. Kamu belum mengetahuinya, tapi kamu akan mengetahuinya ketika kamu benar-benar dewasa." Bersambung